Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pilot Gabus. Kali ini saya akan memberikan tutorial dasar, sangat dasar, yaitu membuat jalur terbang atau misi menggunakan software Mission Planner dengan sangat mudah. Caranya seperti apa? Tentunya kita buka dulu Mission Planner. Selanjutnya kita masuk ke kolom yang ini, plan. Kita klik saja. Nah, di sini kita udah punya tampilan peta map dari Google ya. Dari Google Base. Pertama kita harus punya poligon dulu atau batasan terbang. Caranya klik kanan, terus poligon, geser ke kanan, draw poligon. Kita buat misalnya kita di sini, satunya di sini, dan satunya di sini. Terakhir di sini kita sudah punya bentuk terbang kita nanti seperti apa. Di sini saya buat kotak aja, kita rapikan sedikit. Oke, anggap saja seperti ini. Ini kurang. Anggap saja ini adalah area yang mau kita foto. Setelah kita punya poligon, kita klik kanan lagi, kita pilih Auto WP. Geser kanan, pilih Survey Grid, lalu klik. Nah, ini adalah jalur terbang yang kita dapatkan. Di sini terbaca total jarak jalur ini adalah 6,52 km. Total foto yang didapat, kita mendapatkan 60 foto. Terus selanjutnya kita pilih dulu ini settingan kamera yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan contoh kamera Sony Alpha 5100. Kalau teman-teman belum punya settingan kamera atau kamera teman-teman itu tidak ada di sini, itu bisa masuk ke kamera konfigurasi. Jangan lupa advance optionnya dicentang. Masuk ke kamera konfigurasi. Kita bisa load sampel foto yang kita dapatkan dari kamera teman-teman semua. Sebagai contoh mana ya? Saya di sini nggak punya contoh ya. Ini sebagai contoh saja. Sebagai contoh kita ambil foto ini. Kita open. Di sini akan langsung didapat panjang vokal 5,2. Image weight-nya 4000, image height-nya 3000, sensor weight 23,5, sensor height-nya 15,6. Itu dengan ketinggian 200, didapat resolusi sebesar 20 cm per pixel. Ini kayaknya kamera Sony RX100 yang digunakan. Tapi kalau kita sudah punya settingannya, kita langsung saja ke sini. Nah, di sini akan berubah. Panjang vokalnya adalah 16 karena kamera Alpha 5100 vokal lengthnya adalah 16. Image weight-nya 6000, image height-nya 4000, sensor weight-nya 23,5, sensor height-nya 15,6.
akan didapat resolusi sebesar 4,88 cm per pixel. Oke, kita tadi sampai mana? Grid option ya. Oke, grid option overshot ini adalah sudut untuk bermanuver pesawat. Kalau menggunakan kopter itu tidak perlu ya, tapi kalau untuk pesawat itu perlu. Di sini saya biasa menggunakan 100, yaitu artinya dia akan keluar dari poligon ini 100 meter untuk bermanuver. Nah, ini lingkaran ini. Biasanya kalau kita tidak pakai overshot, anggap saja kita 0. Nah, dia akan rata seperti ini. Dan pesawat biasanya akan keluar dari sini juga pada akhirnya. Nah, biasanya pas masuk ke jalur berikutnya, dia tidak masuk ke jalur di awal ini. Biasanya keluar ke sini. Tergantung dari settingan pesawat itu sendiri ya. Kalau settingannya oke, bisa juga dia menikung dengan tajam dan masuk ke jalurnya. Untuk lebih mudah kita gunakan overshoot 100 meter. 100 meter atas, 100 meter bawah, atau 100 meter kanan kiri. Nah, di sini kita udah punya overshoot. Setelah oke, jangan lupa kita klik cam trigger destination. Ini artinya pesawat akan kamera akan men-trigger atau autopilot akan men-trigger kamera untuk moto ya, atau untuk jepret di 78 meter persegi. Ini tergantung dari overlap dan seat lapnya. Di sini saya menggunakan 60-70. Kalau untuk area yang datar oke, tapi kalau untuk area yang berbukit kita coba di 70-80. Jalurnya akan semakin banyak. Ini karena seat lapnya tinggi. Seat lap ini ngaruhnya ke jalur terbang ya. Semakin tinggi seat lap, dia jalur terbangnya akan semakin banyak. Kita beri contoh, kita kasih 90. Nah, dia jumlah jalurnya akan semakin rapat. Ini nanti untuk tampalan foto kanan dan kirinya ya. Seperti ini contohnya. Nah, ini kan semakin sangat rapat. Kotak ini diibaratkan adalah sebuah frame foto. Saya biasa menggunakan 80, overlapnya 70. Overlap ini nanti pengaruhnya akan ke jumlah foto. Semakin tinggi overlap, fotonya akan semakin banyak. Di sini didapatkan 117 foto dengan overlap 70. Kita tambahkan coba 80. 177. Semakin tinggi akan semakin naik. 261. Kita turunin, dia akan berkurang. Secara otomatis. Kita pakai di 70 saja, anggap saja areanya datar. Dia akan jarak antar foto nanti sekitar 78 meter.
Ini otomatis dihitung oleh Mission Planner ya. Ini kita coba kita naikkan overlapnya. Jarak antar fotonya akan semakin pendek. 71 sekitar 56 meter jarak antar foto. Kita setting di 60. Kita oke. Kamera top facing itu kalau kita kameranya landscape atau gimana, posisi kamera di pesawat ya. Kalau posisinya landscape kita centang saja. Kalau posisi kameranya kita portrait atau memanjang gitu ya, itu bisa kita hilangkan centangnya. Ini tidak perlu dicentang. Ini boleh dicentang use RTL. Setelah semuanya oke, ini sudah oke. Ini start from home oke. Ini adalah koridor. Koridor itu mengikuti garis poligon, bukan di dalam poligon yang dipoto. Cross grid ini biasanya untuk hasil foto hampir-hampir kayak 3 dimensi atau untuk menghasilkan foto dengan DSM yang lebih akurat ya. Tapi areanya sangat kecil dan jarak misinya jadi panjang sekali. Kalau untuk foto udara biasa ini tidak perlu dicentang. Spiral ini kalau untuk mendaki gunung misalnya, mengelilingi gunung mungkin. Ini tidak pernah saya pakai. Setelah oke langsung aja kita accept. Nah, kita mendapatkan jalur terbang seperti ini. Ini anggap aja home-nya di sini. Misalkan kita home-nya di sini, kita bisa geser. Kita kurang zoom. Misalkan home kita di sini, bisa juga. Atau kita sudah terkoneksi dengan pesawat. Misalkan kita sudah connect ke pesawat ya. Dan posisi pesawat ada di sini. Kita langsung saja klik ini, home location. Nanti biasanya dia akan langsung otomatis ke posisi pesawat take off. Oke, sekian tutorial singkat dan sederhana, sangat-sangat dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.